Nanti start kalau sudah ready. Okay. 1 more minute. 6 o'clock on time langsung mulai. Yes, ma'am. I mean, I was looking at the picture, yes, ma'am. Come on. The man is ready. He's just gonna do it. He doesn't know. Well, yeah. Nice. No, it's already, it was like that. You changed it. Oh, now you put too much. Yeah. Okay, Ma. Ready? Guys, get ready. It's actually not 6 yet. 1. It's Not 5:59. 6 yet. Okay. It's not 6. No, it's 6. Yeah, It's 6 now. 1, 2, 3. Kau dekat, akan selalu mengabdianmu, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah di dariku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat.
Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang kesalahan di bagiku. Sungguh indah. Kau sungguh indah, Tuhan. Semuanya bagimu, Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Tuhan. Kami besarkan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat mengucap syukur kalau di hari ini Itu udah gedenya. menghadap tata kasih karunia-Mu bersama dengan umat-umat-Mu, Tuhan. Kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih setia Tuhan. Kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari hadirat Tuhan. Selama hati kami rindu untuk mencari wajah-Mu, Tuhan, maka kami percaya kami akan selalu menemukan kasih-Mu, Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini, Tuhan. Biasanya kami berkumpul untuk bersama-sama mengadakan doa bersama-sama. Tapi pada hari ini, Tuhan, kami percaya kami tetap menikmati kualitas hadirat Tuhan yang boleh kami nikmati sampai sore hari ini, Tuhan. Meskipun dengan jarak yang berjauhan bersama dengan umat-umat-Mu, tapi kami percaya Kuasa-Mu tetap luar biasa. Kuasa-Mu tetap dahsyat bagi kami. Dan kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau adalah pusat ibadah kami, Engkau adalah pusat perhatian kami Tuhan. Dan kami mau memberikan apapun yang ada dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Praise God. Awesome God. Amen. Thank you for all the situation. Glory bagi nama Yesus. Oh my every moment, you come and see. You walk with me to fire and heal my I trust in you. I trust in you. You hold my every moment. You come my way. You walk with me through fire and through my disease.
devotion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You got my way, thank you, Lord. You walk with me through fire, and heal all my disease. I trust you. I trust in you. I believe you're my hero. I believe you are all I need. Jesus. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Oh, Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. You hold my love in your hand. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my love in your hand. I believe you're my healer. Ketika kami menyanyikan pujian ini Tuhan, kami melepaskan kuasa kesembuhan di setiap rumah sakit. Kami melepaskan kuasa keajaiban tangan-Mu yang berlubang paku. Dan kami mau berkata for all over the world, nothing is impossible for our God. Jesus Christ. Oh Jesus Christ, can heal anything. Kau sudah menyelesaikan semua. Kau sudah tanggung semua. Dan tidak ada satu pun dari antara kami yang akan menanggungnya sendirian. Semuanya sudah Kau tanggung Engkau sendiri. Dan kami percaya pada sore hari ini, kami memperkatakan lewat mulut kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami gemakan, lewat mulut kami akan menikmatinya Tuhan. Kami percaya bahwa hidup mati kami dikuasai oleh lidah. Apa yang kami gemakan akan kami makan buahnya. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kami ikat di bumi terlepas di surga. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang ajaib bagi kami semuanya. Sore hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu
Ini adalah jalur yang spesifik antara kami dengan Engkau. Kami tidak mau situasi ini memisahkan kami dari hadirat-Mu. Tetapi justru situasi-situasi seperti ini membawa kami semakin mengenal Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang memberitahukan kepada kami segala hal yang belum kami ketahui. Tuhan yang berfirman bagi kami setiap saat dalam hidup kami. Berikan kami kepekaan di hati kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, kami melepaskan pengampunan bagi setiap apapun atau siapapun yang pernah mengganggu pikiran dan perasaan kami, supaya firman-Mu betul-betul nasib di hati kami, memperbaiki yang rusak, memulihkan yang tidak terpulihkan, menjama yang tidak terjama. Sebab di atas segala-galanya kami masih terus percaya bahwa ada satu perkataan yang luar biasa yang sampai hari ini melebihi kuasa apapun di bawah kolong langit ini, yaitu firman-Mu Tuhan yang adalah Engkau sendiri. Dan kami mau duduk diam, kami mau tunduk kepada firman Allah. Kami percaya kuasa Roh Allah yang hidup ada di atas kepala hamba-Mu. Engkau mengurapi, Engkau telah mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga perkataan firman yang luar biasa, apa yang harus kami dengar, Engkau sudah tahu. Ada mulut bibir hamba-Mu Tuhan, pakai dia dengan kuat kuasa Roh Kudus yang ajaib, yang luar biasa. Kami akan makan kenyang, minum sepuasnya dari aliran-aliran air kehidupan dan roti kehidupan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan untuk melayani buat Friday Night Worship. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah pujian umatnya dan kita menjadi umat-umat yang pemenang. Kalau mendengar dari kejadian di luar sana, kayaknya sudah tidak ada lagi pengharapan secara manusiawi, tapi kita punya anak sebagai anak Tuhan, punya Allah yang hidup, punya Allah yang luar biasa. Pada malam hari ini kita mau belajar akan satu kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu Bapak Gembala menceritakan bagaimana kebenaran dalam menghadapi situasi seperti ini. Beliau minggu lalu menceritakan bagaimana kita sikap hati kita, di mana saya akan membaca di sini. Mempunyai waktu yang banyak untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bicara, berdoa dengan tidak rasa takut, dan kemudian membaca firman Tuhan. Itu yang minggu lalu ya, saudara-saudara ya. Dan pada hari ini saya ingin kita belajar mengenai bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan. Penyebaran virus di corona sudah mencapai 3/4 seluruh negara di dunia ini, saudara-saudara. Dan pada hari saya tulis statistiknya bahwa terjadi hampir 558.000 confirmed cases dan 25.251 yang sudah meninggal. Dari jumlah tersebut, 86.012 confirm yang ada di United States dan 1.300 yang sudah meninggal. Kalau kita melihat ini semuanya, bahwa pandemik ini bukan hanya membuat kewalahan bagi medical ataupun ekonomi shutdown, tapi cara hidup kita sehari-hari sudah terkena akibatnya. Kita sudah pada tahu yang tinggal di Amerika sini,
Kita sudah ada namanya social distance, kita bicara minimum 2-6 feet. Lockdown, kita hanya berpergian, hanya yang penting-penting saja. Hygiene steps, ya kita cleaning semuanya. Di California, shelter in place, di New York shelter in place dan sebagainya. Kalau saya itu semua bahwa kehidupan manusia sudah di disruption. All human lives is in disruption. Because of disruption, we are in pain. Kita menderita, saudara-saudara. Nah, orang Kristen yang percaya bahwa Allah adalah pencipta yang sangat mengasihi, ternyata tidak tahu secara jelas bagaimana mengartikan apa yang sedang terjadi. Banyak anak-anak Tuhan katakan, wow, kalau Tuhan itu yang baik, Tuhan itu yang baik, kenapa itu terjadi seperti dalam hidup kami? Ketika dalam keadaan kegelapan, situasi yang mencekam, seringkali kita berkata, God, you do make mistake to us. Kami sudah berdoa kepada Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah melakukan pekerjaan-pekerjaanmu, tapi kenapa kami harus menderita? Bahkan dikatakan, Tuhan ini kesalahanmu. Nah, puji Tuhan kalau kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh belajar akan kehendak Tuhan, ada tiga sikap yang perlu dipahami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, penderitaan adalah hadiah yang tak seorang pun mau dikasih. Tetapi sebagai alat untuk menyatakan bahwa manusia butuh akan Tuhan. Nah, kalau saya bilangkan hadiah, nah saudara-saudara ternyata tadi saya belajar di satu buku tentang pain. Nah, ternyata saudara-saudara, mekanisme kesakitan dalam tubuh manusia itu bekerja seperti warning system. Contohnya, saudara-saudara. Saudara-saudara kalau lagi godok air ya, godok air, saudara-saudara kalau touch itu panas. Itu kan berarti kan, oh ini panas. Berarti kita merasakan bahwa ada yang membuat kita, wow, this is bahaya. Nah, penderitaan itu, nah kalau orang yang tidak tahu bahwa itu panas, dia pegang terus. Makanya orang-orang yang leprosi, orang-orang yang leper, mereka tidak ada sense of pain. Tidak ada lagi sense of pain, itu satu. Dan kedua, saudara-saudara kalau pernah pergi ke physical test, saudara-saudara tahu ya, kalau saudara-saudara duduk, tiba-tiba duduk begini, nah kemudian dokternya pakai palu untuk tekan kita kan, dia otomatis akan bergerak seperti itu. Kaget. Nah, itu sama kalau saya tulis begini, bahwa ketika waktu lutut kita ditekuk pada waktu duduk, secara spontan akan kaki meluruskan dirinya sendiri. Ketukan palu tersebut mengenai urat yang sama kalau kita lagi berjalan, tiba-tiba kita menekuk, kita sakit bukan? Nah, itu seperti itu. Jadi ternyata bahwa kesakitan itu adalah mekanisme warning. Warning bahwa, hey, ada sesuatu yang bahaya. Reaksi begitu spontan untuk memberitahu kepada otak kita yang sedang duduk bahwa kita sakit. Demikian pula dengan penderitaan yang kita alami, bahwa penderitaan yang kita alami adalah sebagai alat komunikasi bahwa kita butuh Sang Pencipta. Dan Dia sedang memurniakan kita. Coba kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat yang ke-10. Kalau saudara-saudara bisa membuka Yesaya 48 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 10, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Nah, saudara-saudara, kalau kita dapur kesengsaraan, ini bukan hadiah, Mar. Tapi kita tahu tadi bahwa penderitaan adalah mekanisme bahwa kita itu warning, dikatakan itu adalah warning system. Kita tahu, ini bahaya. Ini yang membuat engkau celaka.
Nah, pada saat ini kalau saya renungkan, kita menderita, kita nggak boleh lagi social distance, nggak boleh lagi sosial media, kita nggak boleh lagi nyapu jalan ke mall, jalan-jalan, muter-muter, sakit secara ini. Tapi kalau bilang warning sistemnya adalah, kita akan membuat orang-orang di sekitar kita tuh tidak terinfeksi. Mungkin kita jadi carrier, ataupun orang lain menjadi carrier kita. Warning system seperti itu. Terus kemudian, ini hadiah bagi keluarga. Saya kemarin lucu, mendengar ada satu teman bilang, wah, gue ketemu terus dia lagi. Nah, kita berpikir, oh ya Tuhan, selama ini kami nggak ada waktu untuk ketemu. Saatnya kita untuk bertemu. Bayangkan saudara-saudara, kalau suami istri sering berpergian, sering terpisahkan, tiba-tiba dia terus, kalau dia tidak menderita seperti ini, warning sistemnya apa? Mereka akan bisa terpisah. Pada saat inilah kita perlu menderita. Kenapa? Warning system kita menguatkan kembali apa yang kita pikirkan. Wow, selama ini namanya shelter in place kayaknya membuat kita pusing. Ternyata enggak, saudara-saudara. Saya secara pribadi mengucap syukur. Selama ini saya sama anak saya jarang berdoa bersama karena kami sibuk. Tapi karena kami social distance, kami bisa berdoa bersama. Bagi saya bilang, Tuhan terima kasih nih hadiah. Orang bilang, kamu gila, no. This is, penderitaan adalah hadiah bagi orang yang tidak mau. Tetapi satu alat untuk menyatakan bahwa manusia butuh akan penciptanya. Kalau saya tulis begini, bahwa ada satu pendeta bilang bahwa the suffering is the school. We cannot choose whether we to suffer. We can only choose what it will mean for us, whether we will let our suffering heal us, or deepen us, or teach us about ourselves, about our God that we will never have otherwise known. We go to the school of suffering. We all attend to the school, but we must each choose to learn. Lewat penderitaan ini, saudara-saudara, lewat semua yang terjadi. Saya secara pribadi kehilangan pekerjaan selama 1 bulan. Saya pikir-pikir, Tuhan ini gimana bayar bilnya, semua. Tapi saya pikir begini, Tuhan, saya mengucap syukur, saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan pekerjaan saya, tidak lagi mengandalkan saya punya paycheck, saya mengandalkan Tuhan dari menjadi sumber hidup saya. Nah, saudara-saudara, ada satu firman juga Tuhan, saudara-saudara membaca dari Mazmur 119, ayat yang ke-67. Mazmur 119 ayat 67 dan Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat yang ke-67. Dikatakan begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah, sebelum kita tertindas, sebelum kita nggak ada yang namanya lockdown, kita maunya sendiri hidup. Kita maunya sendiri, kita cuma berjalan-jalan keluar menghabiskan waktu yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Tapi sekarang dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Janji apa? Di dalam keluarga, kita membangun mesbah secara bersama-sama. Membangun hubungan lebih baik lagi. Nah, penderitaan itu mungkin yang tidak kita mau, tapi itu cara yang penting untuk kita kembali kepada pencipta kita. Nah, Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71 dikatakan begini. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara-saudara, kalau saudara yang punya duit, saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Saya lihat tadi di online, selebriti juga lockdown, mereka nggak bisa ke Disneyland, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saatnya kita ketika lagi sedang bertindas sebegini, belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tahu Tuhan, aku maunya apa ya seperti ini. Maunya
Ketika hubunganku dengan keluarga yang dulu retak, jauh, nggak pernah bicara, mulai sekarang kita berbicara. Nah, mungkin kita, saudara-saudara kita nggak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu lewat sosial, telepon. Kita berkatakan, apa kabar, kalian baik-baik semua, ya seperti itu. Nah, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketetapan apa yang Tuhan taruh dalam hidupku, mulai dari sekarang. Ini ada anekdot, kalau kita sebagai laki-laki dulu dikatakan, hey, can you fix the house? Oh, I don't have time. Well, this is the time. Semua laki-laki yang pikir katanya, aku sibuk terus, this is the time to fix something. This is the time to do something, to clean the house. Nah, lewat seperti itu terjadilah hubungan yang baik. Ketetapan-ketetapan Tuhan kita lakukan. Sikap yang kedua, penderitaan mempunyai tendensi bahwa kita sendiri, seorang pun tidak bisa memahami penderitaan saya. Tapi kenyataannya terhadap orang percaya bahwa Allah bersama-sama di kita dengan penderitaan. Orang berpikir, nggak ada yang tahu. Tuhan tidak tahu. Kita mempunyai tendensi bahwa kita merasa sendiri. Nah, saudara, coba saudara membaca dari kisah Daniel 3, ayat yang ke-24 ke-25. Daniel 3, ayat ke-24, yang ke-24 ke-25. Kalau saudara tahu, ini cerita ketiga hamba Tuhan, Sadrak, Meksak, dan Abednego, yang mereka tidak mau menyembah Nebukadnezar, dan mereka pada akhirnya ditaruh ke dalam dapur api. Ayat ke-23 dikatakan begini, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Meksak, dan Abednego, jatuh dalam perapian yang menyalanya dengan terikat. Ayat ke-24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkata ia kepada menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat itu ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kita berpikir kalau kita menderita, kita sendiri. Kita berpikir kalau kita menderita, nggak ada orang lain yang tahu. Ketika saya renungkan ini, kisah Sadrak, Meksak, dan Abednego dalam dapur api di mana mereka tidak terbakar oleh api tersebut. Allah berjalan bersama dengan mereka di tengah-tengah penderitaan. Cerita tentang Allah menjelma sebagai manusia itu pun juga benar, saudara-saudara. Tuhan Allah Bapa tidak tega melihat kita menderita sendiri sehingga Dia kirim anak yang tunggal menjelma sebagai manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus juga menurunkan derajatnya sebagai anak Allah untuk sama seperti kita, saudara-saudara. Dan yang ketiga, bahkan Dia menderita mati untuk kita sebagai pengganti dosa. Ketika saya renungkan ini, iya Tuhan ya, bahwa kami tidak sendiri. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang selalu bersama dengan kami. Ketika saya renungkan ini juga dengan bagaimana Sadrak, Meksak, dan Abednego bau api aja tidak, saudara-saudara. Itu saya renungkan. Kalau dapur api tidak burn mereka, bahkan orang yang mau mereka kan dipanaskan berlipat-lipat kali, orang sekitar pun mati. Dan yang saya juga renungkan lagi, kenapa menterinya ini bisa melihat ada orang keempat. Lewat penderitaan ini, Allah ingin saudara-saudara, orang lain yang belum mengenal Dia bisa melihat kemuliaan Allah dalam penderitaan ini. Ketika saya renungkan, iya Tuhan, kalau kita menderita dengan benar,
Mereka tahu bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Orang lain yang belum mengenal Tuhan akan bisa melihat Allah hidup dalam hidup orang tersebut. Allah itu besar dalam hidup orang tersebut. God does not empty our life of suffering, but He fill our suffering with Himself. Dalam penderitaan itu Allah hadir dalam hidupmu, saudara-saudara. Tidak pernah Dia meninggalkan engkau. Tidak pernah Dia membiarkan engkau sendiri. Itu hal yang kedua, saudara-saudara. Hal yang ketiga, kasih setia Tuhan tetap ada, walaupun dalam penderitaan. Tadi kita belajar bahwa kita merasa bahwa Allah kita sendiri. Ternyata enggak, Allah bersama dengan kita. Bukan Allah hanya beserta dengan kita, tapi pun Allah kasih setia Tuhan tetap dalam penderitaan. Coba kita membaca dari Mazmur 85 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Mazmur 85 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Ayat yang ke-10 dikatakan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Ayat yang ke-11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan kasih itu steadfast love and faithfulness meet. Righteousness and peace kiss each other. Steadfast itu dikatakan resolute or doubtfully firm on wavering. Jadi kasih yang setia, yang dedicated love, devoted love, dependable love, and loyal love. Nah, firman Tuhan dikatakan bahwa kasih Tuhan dan kesetiaannya akan bertemu dalam hidupmu, dalam penderitaan. Bahkan dikatakan keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Berciuman itu berarti ada satu affection daripada Allah sendiri. Nah, dalam penderitaan ini Allah tidak akan pernah jauh daripada engkau. Firman Tuhan berkata, hati yang hancur tidak engkau pandang hina. Faithfulness, He always faithful when is so much failing around us. God never fails those who trust in Him. In this picture, in the middle of the storm, righteousness and peace, they kiss each other. Saya mengucap syukur kalau kita menderita, berarti ada kasih karunia, kasih setia Tuhan yang ada dalam hidup kita. Steadfast love and faithfulness mean kasih setia, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-cium. Kita tadi berkatakan, our God is our healer. Dia memegang kita every single moment. Lewat raging sea, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Saya rindu lewat kejadian seperti ini dengan sharing yang singkat ini, saudara-saudara. Saya rindu kita mau belajar bahwa dalam penderitaan ini kita dimurnikan, kita di-refine in our life, refine in our marriage, refine in our relationship with each other, between parents and children. Kita juga di-refine bagaimana kita berdekat kepada Tuhan. Penderitaan sebagai warning system bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Warning system di mana kita ada mengatakan, hey, ini sesuatu yang bahaya kalau kamu going through terus. Kita hidup, anak-anak Tuhan harus menderita. Tidak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan yang tidak menderita. Orang Kristen yang sungguh-sungguh kenal Allah, dia pasti menderita. Tapi dalam penderitaan tersebut, kita tidak sendiri. Kita selalu bersama dengan Allah. Dan dalam penderitaan itu pun, kasih setia Tuhan tetap ada. Kasih dan kesetiaan akan bertemu.
keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bagaimana dengan saudara pada malam hari ini? Kalau saudara menderita, mengucap syukur. I know this is not the gift that you want, bukan hadiah yang kamu mau, tapi mengucap syukur. Bahwa dalam penderitaan, kita di warning akan kelemahan tubuh kita, akan dependen kita kepada Tuhan. Lewat penderitaan, kita tidak pernah sendiri. Allah bersama dengan kita. Dan dalam penderitaan, kasih setia Tuhan tetap ada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah selesai sharing mengenai firman Tuhan. Kami tahu di luar sana banyak orang yang sedang menderita. Kami pun sebagai personal kami pun menderita, Bapak. Menderita kehilangan pekerjaan. Menderita kami tidak bisa bebas untuk bergerak. Kami menderita kami tidak bisa berbuat apa yang biasa kami lakukan. Tapi kami mengucap syukur Bapak. Lewat penderitaan ini kami belajar siapa kami. Kami belajar bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami punya Allah yang tidak pernah terbatas. Lewat penderitaan ini pun Tuhan sedang memberikan warning dalam hidup kami. Supaya kami pause. Kalau dunia berkatakan kita harus flattening the curve. Untuk meratakan spread of the disease lewat shelter in place, lewat lockdown. Kalau memang itu membuat orang safe, it is Lord, it is okay. Itu banyak juga orang menderita pada saat ini, orang yang menderita COVID. Mereka tidak bisa dikunjungi, Bapak. Keluarga tidak bisa melihat. Hanya para medik yang bisa melihat. Di tengah-tengah nafas mereka yang terakhir, di tengah-tengah mereka lagi berjuang atas hidup mereka. Tidak ada orang-orang yang mereka kasih ada di sebelah mereka. Bahkan ada seorang ibu yang sedang melahirkan pun tidak bisa didekatkan dengan suami mereka. Kami merasa sendiri, Bapak. Kami merasa kami tidak punya siapa-siapa dalam dunia ini. Kami belajar firman-Mu, kami tidak pernah sendiri. Allah berserta dengan kami, Allah kami jadi Allah Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan contoh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Engkau berjalan mereka dalam penderitaan, api yang akan menghanguskan hidup mereka. Bau api pun tidak ada dalam tubuh mereka. Bapak, kami berdoa orang-orang yang sedang menderita, lonely. Mereka merasa sendiri, mereka tidak punya harapan. Kami berdoa, Bapak, Engkaulah harapan dalam hidup mereka. Engkaulah sumber kekuatan hidup mereka, Bapak. Kau sudah buktikan, Kau turun dari surga. Kau singkirkan segala atribut-Mu, kealahan-Mu menjadi manusia. Bukan hanya itu, Bapa, Engkau mau menderita dan mati bagi kami. Itu menandakan bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami bersama dengan Allah. Dan juga Bapa, kami mengucap syukur. Bukan hanya kami bersama dengan Engkau. Atribut-Mu ada dalam hidup kami. Kasih setia-Mu. Your righteousness, Lord Jesus. Bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan bagi semua jemaat-Mu, anak-anak Tuhan. Ingatkan kepada mereka, kasih setia Tuhan tidak pernah lalu dalam hidup mereka. Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan orang-orang yang percaya.
Kalau Allah di pihak kami, siapa menjadi lawan kami? Penyakit, penderitaan, peperangan, tidak ada yang memisahkan kami dengan kasih karunia Allah. Itu menjadi pegangan atas hidup kami. Kalau tertindas itu baik bagiku, karena aku belajar ketetapan-ketetapan. Mari Bapa, ajari kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menerima penderitaan dengan sukacita. Menerima dengan percaya bahwa we will go through this. This is only temporary. This is not permanent in our life because of Jesus already paid it all. Tuhan sudah membayar dengan sangat mahal dengan darah Yesus. Bapak, pada malam hari ini kami berdoa kepada semua saintis, pada orang-orang yang bekerja mencari vaksin itu, Bapak, biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka. Kami memberkati mereka dengan urapan yang dahsyat daripada surga. Berikan mereka hikmat untuk menemukan ini, Bapak, supaya mereka boleh membuat orang-orang bersuka cita. Karena Allah sedang mengerjakan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Bapak, kami berdoa para front medis, Bapak berdoa, jagai, lindungi mereka, Bapak, dengan kuat kuasa darah anak domba Allah. Mereka diprotek, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami mau going through this Lord with your spirit. Kami tidak ada roh ketakutan. Kami bersuka cita dengan kami menjaga hidup kami. Karena kami tahu bersama dengan Kau kami cakap nama selalu. Segala pujian, syukur, hormat bagi nama. In the name of Jesus. Kita akan menerima perjamuan suci malam hari ini. Yang ada di rumah juga boleh persiapkan diri, dan sebelumnya kita berdoa sekali lagi, dan sebelum kita menerima perjamuan suci kita akan menerima simbol dari kuasa Roh Kudus. Dengan saudara boleh di rumah boleh menaruh minyak kepada tubuh saudara, mengurapi dengan minyak yang ada di mana saya saudara. Sebelum kita mau menaruhnya, kita mau berdoa bagi minyak yang kita percaya adalah simbol dari kuasa Roh Kudus. Roti dan air anggur ini adalah simbol dari tubuh dan darah Yesus. Ketika kita berdoa dan kita memberkati, maka ada kuasa. Saudara-saudara, saya sekali lagi selalu mengingatkan, jangan pernah remehkan saudara simbol ini, sebab ketika kita berdoa dengan iman, menerima dengan iman, ada mujizat, saudara. Tuhan bisa memakai apa saja, saudara. Asal kita menerima dengan iman, saudara. Mari sekali kita berdoa, Tuhan, kami mau menerima kuasa urapan-Mu lewat minyak yang akan kami oleskan di tubuh kami. Sesuai dengan firman-Mu berkata bahwa ketika kami mengoleskan dengan iman, maka Tuhan ada kesembuhan di sana. Ketika kami makan roti dan minum air anggur, Tuhan, kami percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada kesehatan ilahi, ada perlindungan ilahi, ada penyediaan Tuhan yang ilahi. Tuhan, kami percaya, kami tidak perlu khawatir kepada apapun, kami tidak perlu takut kepada apapun, sebab ketika Tuhan, darah-Mu dan tubuh-Mu, ketika urapan-Mu, Tuhan, ada di atas hidup kami, Engkau berkata, Tuhan, bahwa kami ada dalam perlindungan Tuhan, dan kuasa penyakit, kuasa iblis, kuasa maut tidak dapat masuk dalam hidup kami, sebab itu janji bagi setiap kami yang menerima dengan iman dan berlindung di bawah naungan kuasa tubuh dan darah dan kuasa urapan. Kami percaya, Tuhan, bahwa di mana saja kami berada, di rumah umat-umat Tuhan dan semua yang menerima, yang under my sound, di bawah Tuhan media ini sekalipun, Tuhan, Engkau hadir di mana saja umat-umat Tuhan mengikuti live streaming. Kami percaya ada Tuhan yang ada dalam Tuhan ibadah. Tuhan, Engkau berkata 2-3 orang Engkau hadir. Tuhan, terima kasih, kami memberkati minyak urapan yang kami memberkati kuasa perjamuan suci malam ini yang kami akan terima dengan iman. Kami percaya, Tuhan, bahwa mujizat itu ada dan selalu nyata dalam hidup kami.
Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima dengan iman kuasa minyak urapan Tuhan dan kuasa perjamuan suci. Ketika kami menerima dengan iman, kami melihat Tuhan bahwa mujizat itu nyata dalam nama Yesus. Semua yang siap menerima dengan iman katakan amin. Kita nyanyi lagu Sungguh Besar Setia. Saudara yang di rumah boleh menerima, menuliskan minyak urapan kepada tubuh saudara, maka saudara percaya ada mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan seluruh kami bisa membalas kesalahanmu. Yang berharga pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya, sungguh indah. Sekali lagi, sungguh indah, oh sungguh indah Tuhan. Pengorbananmu bagiku, haleluya, lalu dalam kami tahu merenungkan pengorbanan Yesus. Mari kita pusatkan perhatian kita kepada kuasa salib. Dia yang sudah mati bagi saudara dan saudara. Dan dia bukan hanya menebus dosa saudara, tapi dia juga menebus penyakit saudara. Once for all, menebuskan Yesus sempurna bagi saudara dan saya. Haleluya. Oh, sungguh indah. Mari angkat roti dengan tangan saudara, sambil memandang kepada kuasa tubuhnya yang dipecah-pecah. Yesus, dia tidak hidup di dalam waktu. Saya sekali lagi selalu katakan bahwa Yesus dia hidup di masa lampau, dia hidup hari ini, bahkan di masa yang akan datang. Kenapa? Sebab dia tidak hidup di bawah waktu, tetapi dia yang menciptakan waktu. Dia bisa ada 2000 tahun lalu, dia bisa ada hari ini, dia bisa ada di masa yang akan datang. Sebab itu Alkitab katakan dia menebus saudara once for all. Jesus died for you on the past, on the present, and on the future. It's not only your sin, but including, Jesus said, the sickness, the poverty. He redeemed our curse. So now you become the righteousness of God in Christ. Ketika saudara selalu mempunyai kesadaran, setiap kali saudara bangun pagi,
saudara sadar bahwa saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus, maka ada kuasa kebenaran yang mengikuti hidup saudara kemanapun saudara pergi dan berada. Melindungi saudara dan memberkati saudara. Saudara bukan milik saudara lagi, saudara milik Tuhan. Dan kalau saudara milik Tuhan, kalau saudara dibenarkan oleh Tuhan, kalau saudara ditebus oleh Tuhan, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidup saudara, sebab saudara bukan milik saudara lagi. Katakan kepada Tuhan, aku terima kuasa tubuhmu menjadi perjanjian baru bagiku. Di masa lampau, hari ini, bahkan masa yang akan datang. Aku percaya Tuhan, kuasa tubuhmu once for all, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan ilahi. Dan dengan umur panjang Tuhan mengenyangkan kami dan memperlihatkan keselamatan kepada kami. Kami terima dengan iman kuasa bilur-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan iman. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan saudara. Sambil saudara memandang kuasa darahnya yang tertumpah hari ini, besok, kemarin, 2000 tahun lalu, hari ini, bahkan di masa yang akan datang. Darah Yesus yang menebus once for all untuk saudara. Terima dengan iman kuasa darahnya. Katakan kepada Tuhan, aku terima kuasa darah-Mu menjadi perjanjian baru bagiku. Tuhan, aku percaya darah Yesus berkuasa penuh selama-lamanya dalam hidup. Dan aku percaya Engkau menebus kami dengan darah-Mu, aku dan sisi rumahku, dan beribu-ribu generasi di bawah. Aku tidak ada lagi di bawah kutuk, tapi aku sudah ada di bawah berkat. Karena darah-Mu menebusku dari setiap kutuk. Aku terima dengan iman kuasa darah-Mu mengerjakan segala mujizat Tuhan, janji Tuhan, keselamatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan iman. Besar di istri saya akan berdoa bagi untuk dimengerti sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku, atau selami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah anak domba Allah. Dan kami telah menerima urapan lewat minyak urapan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami memiliki iman dan kami percaya iman akan mengalahkan dunia ini. Kami percaya sebagaimana kuasa-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu, buat kuasa salib Kristus itu yang kami terima pada sore hari ini. Kami menerima kebenaran firman-Mu, firman yang memerdekakan kami Tuhan. Terus urapi dan pakai hamba-Mu dalam segala hal yang Dia kerjakan, dalam pelayanan khususnya Tuhan, semakin memperluas daerahnya, menjadikan Dia berkat dimanapun Dia pergi berada, di tempat pekerjaan, di rumah, tengah-tengah keluarga, juga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam gereja, di mana saja Tuhan. Sebab kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang singkat bagi kami, waktu-waktu yang sangat singkat.
Ketika kami masih punya kesempatan, kami rindu kami dipakai, berguna bagi Tuhan, berguna bagi saudara-saudara kami, berguna bagi segala sesuatu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, selagi kami masih ada, selagi kami masih hidup, bagian kami adalah Tuhan. Sekalipun hati dan kami habis hati, daging dan hati kami habis lenyap, bagian kami adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah anak domba. Terima kasih untuk minyak urap yang dalam kehidupan kami. Kami percaya kami milik Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sebagai pengumuman, kita hari Minggu juga ada live streaming ibadah untuk Harvest Church, dan siapa saja yang mau turut bersama-sama, sebab kita percaya bahwa social distance tidak menghalangi kita untuk beribadah. Kita tetap boleh beribadah selama masih ada kesempatan bagi kita untuk beribadah, dan seperti firman Tuhan tadi katakan, manfaatkanlah waktu-waktu yang ada di rumah dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun mungkin di antara kita mungkin tidak ada income, tetapi kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat ajaib bagi hidup kita. Puji Tuhan saudara, dan ada beberapa pertanyaan dari jemaat untuk memberikan offering. Jadi kami mengirimkan lewat Zoom. Saudara bisa Quixel atau juga sudah di email juga. Ya, akan di-sharing oleh Pak Maruli lewat Zoom account. Bisa dibaca oleh setiap yang ikut bersama-sama. Puji Tuhan. Quixelnya itu di Chase Bank under Harvest Church. You can use the email stevie_pioki@yahoo.com. Dan kalau saudara mau mengirimkan ke Pastori, ke alamat Pastori, kami akan kirimkan lewat email atau lewat WhatsApp. Tetapi kalau saudara mau write down check, please put Harvest Church. Jadi itu semua akan dialihkan ke gereja. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita nyanyikan kembali pujian Healer. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengajak kita semua jemaat bukan hanya berdoa buat kita, tetapi mari kita berdoa for this land, for this city, for our state, our country, Indonesia, juga Amerika. Haleluya. Dan Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan. Haleluya. You come and reign. You walk in miracle and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I trust in you. You hold my every moment. You hold my every moment. You come my way to see. You are with me to fire. I trust in I believe you're my healer. I believe you're all I need. Jesus, I believe
more than enough for me. Jesus, you are all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible. You hold my world in your hand. Nothing is impossible. Nothing is impossible. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Jesus. You're my fortune. I believe more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Kami meneriakan bahwa menyembuh kami Tuhan. Kami meneriakan bahwa You are the healer for everything. Engkau yang menyembuhkan mulai dari tubuh jiwa, dan Engkau yang memperbaharui roh kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap kali kami melayani Tuhan, biar kami semua dipenuhi oleh tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami yang mengajar, kami sendiri tidak berguna. Mampukan kami untuk berdiri di atas kebenaran firman Allah, supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kami pergi berada, sekalipun kami tidak sempurna. Tetapi kami ingin memberitakan Kristus itu benar dan tidak ada kecurangan padamu Tuhan. Dan tangan kami terangkat, kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, bagi seluruh jemaat, khususnya Harvest Church, dimanapun saat ini mereka sedang berdiri, mereka sedang menadahkan tangan kepada Tuhan. Kami tidak bisa mengunjungi mereka satu demi satu, karena situasi social distancing yang kami masih sedang jalani sampai hari ini Tuhan. Tetapi kami minta tangan-Mu sendiri yang memegang tangan setiap kami dan umat-umat Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang menggenggam kami Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang melindungi kami, memeluk kami dengan lengan-Mu yang kokoh dan perkasa. Sebab Engkau Bapa kami yang sangat baik. Lawat mereka Tuhan, di mana saja mereka sedang berdiri saat ini, di mana saja mereka sedang berpijak saat ini Tuhan. Lawat jamah mereka, berkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati segala sesuatu yang mereka sedang upayakan dan usahakan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, tetapi kami percaya kami akan beria-ria di dalam Tuhan. Tidak ada yang dapat menjatuhkan orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak krisis, tidak penyakit, tidak apapun. Tuhan
Berikan kepada kami kekuatan lewat Roh Kudus untuk kami tetap berdiri teguh, menanti-nantikan Tuhan dengan iman kami Tuhan. Bahwa Engkau sanggup melakukan bagi kami jauh lebih besar dari yang dapat kami pikirkan dan kami doakan Tuhan. Seperti yang ternyata selalu bekerja dalam hidup kami. Engkau sanggup memenuhi segala kebutuhan umat-umat-Mu seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi mereka yang memberikan persembahan mereka lewat online, bagi mereka yang memberikan persembahan mereka lewat postmail Tuhan, kami kembalikan semua kepada Tuhan, sebab kami percaya tangan-Mu sendiri yang memberkati mereka. Dan bagi mereka yang belum sanggup untuk memberi Tuhan, kami percaya bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka akan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dengan tangan-Mu sendiri, Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka akan terus diberkati. Semuanya kami akan terus ada dalam perlindungan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami angkat tangan untuk kota kami, untuk bangsa dan negara di mana Engkau telah menempatkan kami, bangsa negara dan Amerika ini Tuhan, dan state Nevada dan kota Las Vegas di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan, kami mohon sejahtera di atas kota ini. Kami mohon kesembuhan di setiap rumah sakit di kota ini. Kami melihat di news ada bayi yang terinfeksi. Tuhan, kami tidak dapat mengetahui hari esok, tetapi yang kami percaya Allah kami memegang hari esok. Dan kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Tetapi dari tempat kami berdiri, kami mau bersyafaat bagi kota ini Tuhan. Selamatkan, sembuhkan, pulihkan, ampuni kami dan kota ini. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami seperti Kau memulihkan batang air di tanah Negev. Sembuhkan orang-orang yang terinfeksi Tuhan. Sembuhkan mereka. Lawat mereka Tuhan. Dan orang-orang yang juga sakit di setiap rumah sakit, lindungi mereka dari bahaya. Selamatkan dan sembuhkan mereka. Sembuhkan setiap keluarga berkeluarga yang berada dalam masalah. Sembuhkan setiap sakit hati di setiap hati kami. Sembuhkan setiap problem yang mengganggu pikiran kami. Biar di hari-hari social distancing ini Tuhan, kami merapatkan hati kami kepada Tuhan dan berkata, sesungguh-sungguhnya Tuhan, Engkau adalah kekasih hati kami. Dan Tuhan, kami mau berkata, kami mau proclaim, kami tidak takut, sebab Tuhan beserta dengan kami. Penggembala kami yang baik, Tuhan kami yang maha kuasa. Kami percaya Tuhan, ketika kami bertemu nanti di satu saat sesudah ini semua selesai, kami punya banyak sekali kesaksian. Kami punya banyak sekali cerita tentang Tuhan dan mujizat yang Kau buat dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Lawat Indonesia. Penyakit bisa mendunia, tetapi kami percaya Engkau lebih daripada itu Tuhan. Engkau menjamah bangsa kami Indonesia, menjamah keluarga-keluarga kami yang ada di sana Tuhan. Juga turun memberkati mereka Tuhan dengan tangan-Mu yang perkasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami syukurkan Engkau sore hari ini. Kami percaya ibadah kami mengandung janji. Roti air kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Selama bumi masih ada, akan ada terus menanam dan menuai. Kami tidak takut Tuhan, sebab Tuhan pemelihara hidup kami. Kami angkat semua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya ada berkat otoritas yang turun atas kami dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu dan oleh kuasa bilu-Mu, Kamu melepaskan berkat, mengurapi umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan, kami percaya Tuhan kami ada dalam perlindungan Mazmur 91. Tidak ada sakit, penyakit, belas sampah, roh maut dapat mendekat dalam kemah kami. Dan kami percaya Tuhan dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kami dan memperlihatkan keselamatan-Mu daripada kami dan beribu-ribu generasi di bawah kami dan seluruh umat Tuhan diberkati Tuhan. Kami percaya kami akan melihat hari-hari baik, tahun-tahun baik di depan kami. So kami tahu siapa yang ada di dalam kami yang membela kami lebih besar dari apa yang sedang kami hadapi. Dalam nama Yesus kami terima segala berkat nubuatan firman Tuhan menjadi kenyataan di seluruh kami. Semua yang menerima dengan iman katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.